Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan senantiasa tetap semangat dalam mengikuti PJJ. Oke, di video kali ini kita masih tetap melanjutkan dari video-video sebelumnya. Ya, lebih tepatnya di sini akan dibahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Hanya di video-video sebelumnya kalian sudah mereview persamaan linear satu variabel yang sudah kalian dapatkan di bangku SMP. Dan untuk video kali ini kita langsung ke intinya, yaitu persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Mungkin kalian sedikit bingung dan bertanya-tanya apa itu nilai mutlak gitu ya. Kemudian konsepnya bagaimana, definisinya bagaimana, kemudian sifatnya apa saja, dan bagaimana cara menyelesaikan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Bentuk persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, kalau kita buat itu bentuknya seperti ini. Ya, apa itu? Persamaan linear satu variabel itu kan bentuknya AX plus B sama dengan C. Karena ini persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, maka ada bentuk yang berbeda. Jadi AX plus B-nya dimasukkan di dalam pagar. Ya. Kalau kita baca jadinya nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Inilah yang disebut persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu simbolnya pagar seperti ini. Dibaca nilai mutlak, gitu ya. Kemudian definisinya apa? Definisinya jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Kalian pasti tahu bagaimana cara membuat cara meletakkan sebuah bilangan pada sebuah garis bilangan, kan begitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa garis bilangan itu kan ada titik pusat ya, titik tengahnya itu 0. Kemudian ke sebelah kanannya 0 itu berarti bilangan positif kan, bilangan bulat positif ya. Kemudian ke sebelah kiri itu berarti bilangan negatif ya. Kemudian bilangan yang kita akan letakkan ya. Di sini misalnya kita ambil contoh nilai mutlak X sama dengan 4. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi definisinya jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Berarti nilai mutlak X sama dengan 4 itu mengandung arti bahwa X itu bernilai 4 atau negatif 4. X itu bernilai 4 atau negatif 4. Oh, berarti kemungkinannya tidak hanya 4 saja. Tidak, karena kita tahu bahwa tadi definisinya adalah jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Otomatis kalau kita bilang jarak antara sebuah bilangan dan 0, kan bisa saja 4 itu 4 satuan ke kanan dan juga 4 satuan ke kiri kan dari 0. Iya, maka dari itu kalau kita lihat di garis bilangan, berarti kalau nilai mutlak X sama dengan 4, berarti kita letakkan X-nya itu bisa 4 satuan ke kiri dari 0 ya. Bisa 4 satuan ke kanan dari 0. Maka nilai X-nya itu bisa bernilai 4 atau negatif 4. Itu maksudnya. Kemudian untuk memahaminya lagi, di sini kalau kalian lihat definisi nilai mutlak secara konsep matematika ya, maka untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan seperti ini, nilai mutlak X yang ditentukan oleh
nilai mutlak X itu bernilai positif X untuk X-nya lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti X yang gimana? Iya, yang positif ya. Berarti kalau X-nya lebih dari 0, berarti nilainya positif X. Dan bernilai 0 untuk X-nya sama dengan 0. Dan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Jadi di sini ada 3 kemungkinan, tergantung X-nya itu lebih dari atau sama dengan atau kurang, kan begitu. Oke, kita lihat contohnya. Bagaimana nilai dari nilai mutlak 3? Nilai mutlak 3 nilainya berapa? Iya, nilai mutlak 3, karena 3 di sini lebih dari 0, berarti nilai mutlak 3 adalah positif 3. Kalau nilai mutlak negatif 5 bagaimana? Nilai mutlak negatif 5 itu kan kurang dari 0. Berarti kalau X-nya kurang dari 0, maka bernilai negatif X. Berarti nilai mutlak negatif 5 adalah negatif dari negatif 5. Jadi negatif 5 yang ada di dalam kurung itu yang di dalamnya nilai mutlak. Lah yang di luar kurung negatif ini itu nilainya. Nilainya kalau X-nya kurang dari 0 kan negatif X. Berarti kalau nilai mutlak negatif 5 jadinya negatif dari negatif 5. Negatif dari negatif 5 berarti juga apa? Positif 5. Kan begitu ya? Negatif kali negatif kan positif. Oke. Berikutnya. Nilai mutlak 8 min 14. 8 min 14 itu berapa? Kita selesaikan dulu. Oh, negatif 6. Berarti nilai mutlak dari negatif 6 berapa? Negatif dari negatif 6. Berarti positif 6. Lagi, nilai mutlak dari akar 5 min 2. Akar 5 min 2 itu kan bernilai positif ya. Kalau bernilai positif ya nilainya tetap positif. Berarti nilai mutlak dari akar 5 min 2, berarti nilainya tetap akar 5 min 2. Kemudian nilai mutlak dari 1 min akar 3. 1 min akar 3 itu kalau kita hitung, nilainya apa? Negatif kan? Ya. Berarti nilai mutlak dari negatif adalah negatif dari itu kan? Negatif dari negatif berapa? Lah, 1 dikurangi akar 3, kemudian dikasih negatif, kan sama dengan min X plus akar 3, atau sama dengan akar 3 min 1. Gitu, dipahami ya? Mungkin kalian bingung, kok 1 min akar 3 hasilnya negatif? Ya, akar 3-nya itu kan kita hitung, ya. Akar yang bisa keluar menjadi bilangan rasional itu kan akar 4 ya. Kalau akar 3 ya kalian bisa pakai kalkulator kan bisa ya. Berarti kan nilainya berarti kan 1 lebih ya. Berarti 1 dikurangi lebih dari itu kan berarti jadinya negatif. Oke. Tuh. Berikutnya, sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak apa saja? Jika A dan B bilangan real, maka berlaku yang pertama, nilai mutlak A kali B itu sama artinya nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Begitupun juga nilai mutlak A dibagi B itu akan sama nilainya dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Di mana B-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena B berperan sebagai penyebut. Kalau penyebutnya 0, maka bilangan dibagi penyebut 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Kemudian sifat yang kedua, jika A bilangan real, maka nilai mutlak A tidak sama dengan akar dari A kuadrat. Berbeda ya. Oke, untuk mencermati sifat-sifat nilai mutlak, kita lihat contohnya. Kalian disuruh membuktikan bahwa nilai mutlak 4x plus 6 itu sama dengan 2 kali nilai mutlak 2x plus 3. Sama tidak? Oke, kita lihat ya. Nilai mutlak 4x plus 6 itu bisa kita uraikan jadi nilai mutlak 2
dikalikan 2x plus 3. Loh, kenapa? Nah, 4x plus 6 kan bisa kita keluarkan angka 2-nya. Maka 2 dikali berapa biar 4x kan 2x. 2 kali berapa biar jadi plus 6 kan berarti plus 3. Kalau ini dikalikan kembali kan jadinya sama dengan ini kan? Oke. Nah, sesuai dengan sifat tadi, maka nilai mutlak 2 kali 2x plus 3 jadinya nilai mutlak 2 kali nilai mutlak 2x plus 3. Nah, kemudian nilai mutlak 2 itu nilainya berapa? Karena 2 itu lebih dari 0, berarti nilai mutlak 2 adalah positif 2. Berarti positif 2 atau 2 kali nilai mutlak 2x plus 3. Terbukti? Iya, berarti nilai mutlak 4x plus 6 itu nilainya sama dengan 2 kali nilai mutlak 2x plus 3. Oke, contoh berikutnya. Apakah nilai mutlak 3 min x itu sama dengan nilai mutlak x min 3? Nah, kita buktikan. Nilai mutlak 3 min x, kalau kita keluarkan negatif 1, kan bisa ya, kita keluarkan negatif 1, berarti negatif 1 kali berapa biar negatif x, berarti jadinya positif x kan di sini. Terus negatif 1 kali berapa biar jadi positif 3, berarti negatif 3. Maka nilai mutlak 3 min x itu sama saja artinya dengan nilai mutlak negatif 1 kali x min 3. Sesuai sifat, maka ini jadi nilai mutlak negatif 1 kali nilai mutlak x min 3. Sekarang kita hitung nilai mutlak negatif 1 berapa? Karena negatif 1 itu kurang dari 0, maka nilainya itu negatif dari negatif 1. Berarti jadinya positif 1. 1 dikalikan nilai mutlak x min 3. Kan tetap x min 3. Maka terbukti bahwa nilai mutlak 3 min x itu sama dengan nilai mutlak x min 3. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Terus ikuti video-video selanjutnya ya. Karena di video selanjutnya kalian akan mulai menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Tetap kalian ikuti dan jika ada yang kurang begitu dipahami bisa kalian tanyakan. Dan semoga kalian bisa mengikuti PJJ ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.